Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab terakhir teman-teman. Jadi untuk yang bab terakhir ini kita akan membahas tentang uji kualitas air. Nah, uji kualitas air yang kita inginkan adalah uji kualitas air kemasan. Jadi contoh kita sudah mengambil satu air kemasan, ya dimana di sini nanti kita lihat dalam kemasan air minum tersebut ada bakteri Escherichia coli atau tidak. Kenapa? Indikatornya adalah bakteri Escherichia coli karena Escherichia coli berasal dari feses. Kalau sudah mendengar kata Escherichia coli dari feses berarti teman-teman sudah tahu semuanya. Ketika air minum terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli, maka air minum tersebut tidak boleh atau tidak layak untuk diminum oleh kita, dikonsumsi oleh kita manusia pada umumnya. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang materi uji kualitas air. Ada 3 uji yang akan kita laksanakan. Betul ya Kak ya? Yang pertama ada uji penduga, di mana di sini teman-teman sudah melihat semuanya. Ini ada tabung reaksi ya yang berisi dari tabung Durham. Nanti boleh tolong di zoom ya. Ini ada tabung Durham di dalamnya. Nah, tabung Durham ini fungsinya untuk apa? Jadi tabung Durham ini fungsinya adalah untuk menangkap gelembung. Nah, gelembung itu apa? Gelembung adalah hasil dari metabolisme organisme mikroba jika diasumsikan bahwa sampel air yang kita ambil itu adalah mengandung bakteri. Jadi nanti gelembungnya akan ditangkap oleh tabung Durham. Nah, untuk uji kualitas air pada uji yang pertama, uji penduga, jadi nanti kita akan ambil sampel airnya. Ya, sampel air akan kita ambil sebanyak 1 mili, kemudian kita tuangkan ke media LB atau media lactosa board, yang mana di sini kita bagi menjadi 3 bagian teman-teman. Ada yang single strains dan ada yang double strains. Jadi double strainsnya ada 2 dan single strainsnya hanya ada 1 tabung. Maaf, ada 5 tabung. Nah, yang single strains, apa arti dari single strains? Single strains artinya adalah kandungan dari LB-nya itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang double strains. Kenapa kok kandungannya dibedakan Bu? Supaya jika asumsinya bahwa yang double strains berarti kandungan media LB-nya lebih banyak, maka dia mampu mengikat bakteri atau mikroorganisme dengan baik dibandingkan dengan yang single strains. Nah, itu sekilas tentang uji kualitas air untuk yang uji penduga. Nah, kita lanjut nanti. Kalau yang uji penduganya positif, maka kita lanjut ke uji penguat. Nah, uji penguat kita menggunakan media EMBA yang ada di tangan Kak Hana, boleh ditunjukkan. Media eosin metilen blue agar untuk mengetahui, jadi media ini adalah media khusus untuk mengetahui ada tidaknya bakteri gram negatif, khususnya adalah bakteri Escherichia coli. Nah, selanjutnya nanti jika memang positif ada Escherichia coli pada media EMBA pada uji penguat, maka kita lanjutkan dengan uji yang ketiga atau uji terakhir ya Kak Dila ya, adalah uji pelengkap. Di mana uji pelengkap ini adalah untuk melengkapi, untuk membenarkan bahwa uji yang kita lakukan tadi, uji penduga, kemudian uji penguat dan uji pelengkap terakhir ini bahwa hasil itu memang benar-benar betul. Nah, pada uji pelengkap kita lakukan adalah pewarnaan gram. Kali ini di video ini kita tidak melakukan pewarnaan gram karena teman-teman pernah melakukan. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai ke praktikum saja ya. Kita masuk untuk uji yang pertama adalah uji penduga. Jadi kita ambil sebanyak 1 mili untuk air kemasan, contoh air kemasan ya secara aseptik. Tadi meja sudah kita bersihkan dengan alkohol, kemudian tangan praktikan juga sudah dengan alkohol. Teman-teman bisa lihat di sini Kak Hana dan Kak Dila melakukan penuangan sampel air. Nah, ini untuk yang pertama, selanjutnya untuk yang kedua. Sama, kita menggunakan 1 mili tetap ya. Cara penggunaan mikropipet tolong teman-teman ingat bagaimana caranya. Nah, sudah kita ambil lagi sebanyak 1 mili untuk ke media yang ketiga. Teman-teman jangan lupa sekaligus saya mengingatkan bahwa di dalam
media ada yang dinamakan dengan tabung durham. Tabung durham fungsinya adalah untuk mengikat gelembung. Ini adalah media yang ketiga, silahkan dituang 1 mili. Baik, selanjutnya kita masuk untuk media yang keempat. Secara aseptik semuanya dikerjakan. Oke, kita masuk untuk yang media terakhir, untuk yang single strength. Selanjutnya, ini adalah media terakhir, masih tetap dengan 1 mili. Baik, untuk uji penduga kita sudah selesai di yang pertama. Kita lanjutkan untuk yang double strength. Kita ganti tipsnya, kita putar ke 0,1 Kak Hana. Diputar ke 0,1, ini adalah mikropipet yang 1 mililiter ya. Jadi kita pindah, teman-teman jangan lupa kalau untuk 1 mili maka kita memutarnya untuk 1000 mikro. Tapi kalau untuk 0,1 maka kita pindah untuk yang ke 100. Kalau sudah, maka di double strength kita punya 10 tabung reaksi. Maka kita ambil 0,1 tetap. Silakan 0,1 untuk ke 5 tabung reaksi. Secara aseptik masih sama, boleh didekatkan rak tabungnya. Oke. Ya, ambil secara aseptik, kita pindahkan 0,1 ke media yang pertama untuk double strength. Teman-teman jangan tertukar, yang pertama tadi adalah single strength, ini adalah yang kedua double strength. Sebanyak 5 tabung kita tuang 0,1 mili. Masih sama 0,1 mili kita tuang ke media yang ketiga, begitu seterusnya sampai dengan media yang kelima. Ya, kita lanjutkan untuk sampai ke media kelima. Sekarang kita masuk ke yang 1 mili untuk double strength. Yang untuk yang double strength, Kak Hana, untuk yang double strength. Oke, ini untuk yang 1 mili berarti kita rubah ke arah 1 mili kembali ya. Kita rubah ke arah 1 mili. Kita putar lagi ya teman-teman, kalau tadi ada 100 mikro maka kita pindah sekarang ke 1000 mikro. Ini untuk tahap yang terakhir untuk uji penduga. Jadi teman-teman bisa lihat sedang dipindahkan untuk mikropipetnya oleh Kak Hana ke arah 100. Baik, ini kita ambil sama, ada double strength, ada 5 tabung juga. Kita tuang 1 mili. Kita berikan contoh sampai dengan media yang kedua. Tapi teman-teman harus diingat ya, saya resume kembali sembari mendengarkan. Jadi untuk uji penduga kita ada 15 tabung. 5 tabung single strength dan 10 tabung double strength. 5 tabung single strength kita beri 1 mili. 5 tabung double strength kita beri 1 mili. Dan 5 tabung double strength kita beri 0,1 mili. Oke, baik, kita lanjutkan sampai dengan tabung yang kelima. Kita lanjut untuk uji kedua. Setelah uji penduga, kita lakukan adalah uji penguat. Jadi tadi sudah kita lakukan untuk uji penduga ada 15 tabung. Nah, di tangan Kak Dila, ya, di tangan Kak Dila ini ada tabung, ada
tabel MPN atau most probable number. Teman-teman boleh lihat di bukunya masing-masing, boleh di situ dilihat ada seri A, seri B, dan seri C, kemudian kolom terakhir adalah kolom MPN. Ya, jadi seri A adalah yang single strands 5 tabung. Yang seri B adalah double strands yang 5 tabung. Yang seri C adalah double strands yang 5 tabung. Awas, hati-hati jangan tertukar. Seri A untuk single strands, seri B untuk yang double strands, dan seri C untuk yang double strands. Nah, setelah kita lakukan uji penduga tadi, kita sudah memberikan masing-masing media, kita tuangkan air kemasan yang kita anggap ada bakterinya. Kita inkubasi selama 1 kali 24 jam. Kemudian kita lihat dari 15 tabung mana yang ada gelembungnya. Jadi dari 15 tabung kita lihat mana yang ada gelembungnya. Teman-teman, kakaknya boleh diperlihatkan ke kami bahwa yang untuk single strands terlebih dahulu, Kak. Yang single strands 5 tabung yang single strands yang ada tabungnya. Kita lihat dulu mana yang ada gelembungnya. Dari 5 tabung tersebut yang ada gelembungnya contohnya adalah 2, misalkan ada 2 yang berisi gelembung, maka kita lihat di tabelnya. Kita lihat di tabelnya yang seri A, kita lihat angka 2. Nah, kita lihat di seri A-nya ada angka 2. Kemudian kita lanjut untuk yang seri B atau yang double strands yang 1 mili, kita lihat lagi. Dari 5 tabungnya ada berapa yang berisi gelembung. Dari 5 tabung tersebut ternyata mungkin ada 2 yang berisi gelembung, maka kita lihat di seri B-nya, di tabung MPN-nya. Oke, itu ada 2, berarti tadi nilainya adalah 2. Nah, yang tahap yang terakhir adalah kita lihat lagi di tabung yang double strands yang 0,1 mili, yang seri C, kita lihat ada gelembungnya atau tidak. Ternyata hasilnya adalah tidak ada gelembung, berarti ada 0. Maka kita lihat di MPN-nya nilainya ada berapa tuh? Tadi ada 2, 0. Sehingga terlihat MPN-nya adalah 9. Nah, nilai MPN 9 Anda harus lihat di Kementerian Kesehatan bahwa untuk ukuran atau baku mutu air minum yang diperbolehkan untuk dikonsumsi itu berapa jumlahnya, ya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu bahwa di tabung reaksi tersebut ada gelembung, maka kita lihat apakah gelembung tersebut positif, benar adanya adalah bakteri Escherichia coli. Sehingga caranya adalah kita ambil tabung reaksi yang di dalamnya ada tabung Durham yang berisi gelembung, kita ambil sampel, kemudian kita gores ke media EMBA. Media EMBA adalah eosin metilen blue agar, merupakan media untuk pertumbuhan bakteri gram negatif. Jadi kita ambil sampel ke tabung reaksi, baik itu single strands maupun double strands yang dia ada gelembungnya, kita gores. Oke, kita pakai 2 ulangan, sama caranya. Kemudian kita inkubasi 1 kali 24 jam, kita lihat hasilnya. Besok ada tidak bakteri gram positif. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya pembuatan video untuk mata kuliah mikrobiologi dasar dan lingkungan telah selesai kita laksanakan. Saya selaku PJMK mata kuliah mikrobiologi dasar dan lingkungan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada asisten saya yang sebelah kiri ada Kak Hana, terima kasih. Kepada Kak Dila, terima kasih, dan mohon maaf ya apabila selama 1 semester kami mata kuliah mikrobiologi dasar dan lingkungan ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kak Dila dan Kak Hana, saya ingat betul, satu yang saya ingat dari
kuliah atau praktikum mikrobiologi dasar dan lingkungan adalah ketika anak-anak disuruh ngaji ya. Disuruh ngaji pada hari Jumat. Jadi mudah-mudahan itu memberikan kesan tersendiri ya untuk adik-adik semuanya. Kemudian mohon maaf kalau misalkan kami dari tim sering sekali tuh marah-marah ke adik-adiknya. Contohnya kayak gimana Kak Dila? Marahin, ayo pakai alkoholnya atau yang lainnya. Mudah-mudahan itu memberikan kesan yang baik ya untuk adik-adik semuanya. Sampai bertemu di semester yang selanjutnya, sampai bertemu adik-adik di semester 3. Sehat selalu untuk semuanya dan jangan lupa cuci tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah pakai hand sanitizer alkohol 70%. Oke, sampai jumpa. Dan ini dia tim layar di balik layar kami. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Kak Salman. Dan ada Kak Emir. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat terus semuanya. Jauh-jauh dari virus corona ya. Sampai ketemu di kampus. Sarangin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.